teman-teman semuanya, sekarang aku lagi di jalan mau ke BKPM. Jadi BKPM nih lokasinya ada di New York, di Manhattan, New York. Dan mereka punya tugas-tugas yang sangat penting untuk menarik investor dari US. Bukan hanya New York, tapi dari US secara keseluruhan, bahkan sampai ke Kanada dan Amerika Latin, ke Indonesia. Nah sekarang nih aku lagi dalam perjalanan. Nanti aku bakal ceritain apa aja yang aku lakuin di sana dan apa aja yang BKPM di sini atau IIPC namanya lakuin. Nah itu dia tuh tempat subway-nya. Nanti aku bakal turun ke situ dan menuju BKPM. Dan subway New York ini lumayan lama, lumayan tua, tapi historis banget. Oke, sekarang aku udah di 42nd Street. Ini adalah subway menuju BKPM. Kalau tadi kita di downtown, sekarang sudah di uptown. Karena kantor BKPM itu adanya di uptown. Sebenarnya kantornya sih cukup dekat sama Times Square yang terkenal itu. Nah, ini dia nih. Ini dia kantor BKPM di New York. Ini sih gedung, tapi di atasnya ada kantor BKPM. Dan ini lokasinya lumayan enak. Nah, sekarang aku udah di ruangan di BKPM ini. View-nya sangat New York banget di sini. Ruangan ini sih gak begitu besar, tapi nyaman dan bisa dipakai untuk kerja. Apa sih yang dilakukan IIPC di sini atau BKPM New York? Lebih enak sih dipanggil IIPC ya, karena emang nama mereka sebenarnya IIPC yang di sini tuh, bukan BKPM. Walaupun mereka adalah cabang dari BKPM. Sebenarnya mereka di sini tuh emang fokusnya narik investasi dan lebih kayak memfasilitasi investor-investor yang ada di US ini untuk mau invest di Indonesia, dan kemudian biasanya bikin semacam bisnis forum atau roundtable dinner atau bahkan meeting one on one dengan investor yang potensial untuk bisa mendatangkan investasi-investasi tersebut. Salah satu proyek strategis yang misalnya kemarin sedang digodok itu misalnya terkait bagaimana mengkonversi sampah di kota-kota menjadi energi atau menjadi listrik. Dan ini adalah salah satu proyek yang juga jadi proyek andalan gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan investasi. Saya tahu banyak banget pandangan bahwa investasi itu pasti serem dan kayaknya tuh kita tuh kayak mau dirampok gitu sama orang asing kalau misalnya ada investasi. Cuma kenyataannya nggak seperti itu. Sebenarnya Indonesia membutuhkan sekali investasi. Karena menurut saya sekarang ini yang terjadi pembangunan infrastruktur, kita tahu bahwa kita membutuhkan pembangunan infrastruktur. Tapi kebanyakan pembangunan infrastruktur kita itu terlalu bertumpu pada APBN atau anggaran negara kita. Sementara APBN itu harusnya bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya lebih security. Security dalam artian healthcare, yaitu kesehatan gitu. Security dalam artian education. Walaupun semua itu udah ada, menurut saya itu semua bisa lebih dibesarkan anggarannya, bisa dinaikkan 10% misalnya untuk edukasi dan healthcare kita. Atau misalnya juga kita bisa menggunakan dana-dana itu untuk research and development. Kita tahu bahwa persentase research and development kita di Indonesia itu dalam proporsi anggaran kita cukup sedikit. Gimana kita mau menghasilkan saintis-saintis yang bagus, mau menarik orang-orang bagus untuk bisa datang ke universitas kita, bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang bagus misalnya di universitas atau bahkan di lab-lab. Kalau misalnya dana riset kita aja sangat kecil gitu, kalau misalnya dibandingkan misalnya dengan Singapura yang dana risetnya itu bahkan 3 besar dalam proporsi anggaran. Nah, tapi semuanya itu digunakan untuk membangun infrastruktur. Nah, disinilah investasi memainkan peran penting. Kalau aja kita bisa menarik investasi untuk membangun proyek-proyek besar, membangun infrastruktur kita, maka yang bisa digunakan dalam APBN kita bisa kita alihkan untuk banyak hal misalnya seperti untuk riset, untuk edukasi, dan bahkan untuk healthcare. Dan mungkin skemanya bisa lebih berubah karena APBN kita juga lebih luasa. Aku di sini bersama teman-teman BKPM sedang buat program.
Jadi kita punya banyak forum yang akan menjadi sangat penting ke depannya. Kayak bulan Maret ini kita akan mengumpulkan bisnis forum di California. Kita akan ngumpulin pengusaha-pengusaha di California. Dan kemungkinan nanti di bulan April ini kita bakal membuat forum lagi di New York gitu, di dekat UN. Nah, kalau untuk aku sendiri dan teman-teman di sini sekarang yang jadi fokus kita adalah membuat planning. Karena memang banyak hal yang harus dilakukan. Seperti bagaimana caranya mempromosikan BKPM itu sendiri di kalangan investor. Karena itu masih jadi tantangan. Organisasi BKPM atau BKPM sebagai perwakilan Indonesia untuk menarik investasi itu juga masih membutuhkan pengenalan kepada para investor ini. Gimana cara membuat BKPM juga terlihat sangat profesional supaya para investor ini juga nyaman bekerja sama atau difasilitasi dengan BKPM. Dan gimana caranya kita juga memapping siapa saja investor-investor yang potensial yang kira-kira ada benefitnya untuk Indonesia, tapi juga mereka merasa bahwa Indonesia adalah tempat yang tepat di mana mereka bisa invest. Tentu nggak mudah karena di US ini banyak sekali negara-negara yang juga mencari investor dan para investornya juga lebih berhati-hati. Tapi kita sih yakin, kita optimis kita bisa. Nanti aku juga akan kenalin teman-teman dengan tim BKPM yang ada di sini. Gak banyak timnya, kita di sini cuma berempat termasuk aku. Tapi memang gak perlu banyak karena yang penting kerjanya efisien, efektif, dan bisa menghasilkan result yang jelas. Dan resultnya tentu aja FDI, Foreign Direct Investment. Jadi kita butuh Foreign Direct Investment ke Indonesia. Dan itu salah satu objektif yang kita tanamkan dalam planning kita. Nah, ini sekarang udah di kantor BKPM. Hari ini aku mau kenalin siapa aja tim BKPM yang ada di sini dan seperti apa nih ruangan-ruangan yang ada di BKPM di New York, supaya teman-teman semua yang di Indonesia tahu apa aja yang kita lakukan di sini dan siapa aja sih yang berusaha dan bekerja keras untuk membawa investasi ke Indonesia dari Amerika ini. Ini ruang meeting kita. Ini ruang meeting kalau misalnya kita kayak pengen rapat mingguan atau ada rapat apapun, kayak kemarin kita lagi bikin action plan, kita rapatnya di sini. Ini yang bakal nanti kita bahas. Dan ini ruangannya Pak Iqbal. Pak Iqbal ini direktur BKPM di New York. Pak Iqbal ini kerjanya berat, harus menarik investasi dari Amerika ke Indonesia, tapi orangnya selalu tersenyum dan selalu semangat. Pak Iqbal ini tetap semangat. Tetap semangat ya, mantap Pak Iqbal. Ini tempat biasanya kita makan siang, selalu ada kecap Indonesia dan saus sambal. Dan ini Mas Angga. Halo Mas Angga. Mas Angga nih Deputi Direktur BKPM di New York ya. Jadi Mas Angga ini banyak sekali urusan-urusan yang harus dikerjakan ya Mas Angga. Selamat bergabung sama Ra. Thank you Mas Angga. Nah, ini Maul, dia analis di BKPM di sini. Maul satu ruangan sama aku di sini. Kayak lagi mau nyiapin acara ya. Menyiapin acara, banyak acara di sini. Jadi ruangannya sangat berkah lah di sini dan sangat bermanfaat gitu. Kita nggak banyak ya tim kita, cuma sangat efektif, efisien, dan semuanya bahagia di sini. Nah, sekarang nih gue lagi sama Maul analis nih tadi kayak gue ceritain. Dan hari ini kita seharian rapat buat nyiapin presentasi ke direktur besok. Ya, kita bakal presentasi besok. Coba ceritain dikit dong Maul. Ya, salah satu program kita mau buat acara investment forum di Los Angeles tepatnya di bulan depan. Dan ini yang di belakang kayak action plan kita gitu ya? Ya, jadi kita setiap bulan kita bikin action plan dari mulai to-do-nya sampai apa yang lagi dikerjain dan apa yang udah selesai gitu. Dan kita juga review setiap bulannya kayak KPI apa yang tercapai yang harus kita lakukan lagi di bulan depannya untuk supaya lebih baik lagi. Iya. Jadi ya sampai sekarang sih kita baru buatnya kayak yang tadi gue ceritain baru kayak bulan Februari aja sih. Yep. Karena emang banyak banget dan isunya selalu berkembang. Jadi ya baru itu sih yang bisa kayak kita present, tapi ya kedepannya mungkin di vlog-vlog selanjutnya bakal ada yang kayak lebih konkret karena bakal ada kegiatan-kegiatan yang lebih jelas. Pastinya.
malam di New York dan aku juga udah di perjalanan pulang. Baru keluar dari subway dan sekarang udah di daerah downtown lagi, udah daerah rumah. Nggak bisa jelaskan lebih spesifik karena nggak semuanya bisa dijelaskan soal BKPM di video. Tapi akan ada video-video selanjutnya dimana kita bisa bahas lebih spesifik tentang apa saja yang sedang secara konkret dilakukan BKPM. Mungkin di vlog selanjutnya bakalan ngobrol lebih lanjut sama Direktur BKPM Pak Iqbal. Thank you udah nonton, semoga videonya bermanfaat.